Assalamualaikum Pak Ustadz, masih mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya apa yang membuat beliau setuju untuk hadir di pertemuan tersebut? Bukankah posisi beliau sedang di atas angin? Harapan apa yang sebenarnya diharapkan dari meeting tersebut? Baik, pada saat Pangeran Diponegoro datang ke Magelang, lobi-lobi sebelumnya dilakukan oleh Kolonel Clearance, salah seorang dari 12 komandan pasukan gerak cepat yang bertugas untuk mengejar Pangeran Diponegoro. Untuk diketahui, karena ketatnya benteng stelsel atau sistem perbentengan yang dibangun Belanda untuk mempersempit gerak beliau, pada saat itu Pangeran Diponegoro terpaksa memfokuskan perangnya hanya di wilayah Bagelen Barat dan Banyumas, karena beliau sudah terputus dari koordinasi untuk wilayah Mataram, Pajan, Madiun, sampai ke wilayah Kediri yang selama ini beliau sangat mudah bergerak di antara wilayah-wilayah tersebut. Sehingga berbagai lobby yang dilakukan oleh Kolonel Clearance ini lama-kelamaan ditanggapi oleh beliau, karena Kolonel Clearance juga menampakkan kejujuran dan sifat sportif. Apalagi ketika itu Kolonel Clearance menjamin kalau perundingan tersebut gagal, maka Pangeran Diponegoro akan bebas untuk kembali ke wilayahnya sendiri di Bagelen Barat. Jadi Kolonel Clearance menjanjikan ya bahwa ini cuma ketemu Jenderal de Kock, berunding demi kemaslahatan masyarakat yang sudah lama menderita karena perang, apa yang bisa kita capai sebagai kesepakatan. Kalaupun tidak, nanti Pangeran Diponegoro bebas kembali ke wilayah barat. Pada saat itu juga Kolonel Clearance menjanjikan banyak hal ya, termasuk kemungkinan akan Pangeran Diponegoro bisa melaksanakan ya, dan diberi wilayah kekuasaan yang beliau bisa melaksanakan pemerintahan berdasarkan Islam di dalamnya, termasuk bagaimana tuntutan-tuntutan Diponegoro yang mengatur bagaimana Belanda, kedudukan Belanda di Jawa hanya sebagai sahabat yang jika dibutuhkan bantuannya untuk berperang maka akan mengirimkan bantuan dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu Clearance memang menjanjikan banyak hal dan mengulur waktu supaya Jenderal de Kock juga siap dengan berbagai hal yang perlu disiapkan, dan Pangeran Diponegoro akhirnya kemudian berkenan untuk turun melalui kali Cingcingguling di wilayah Bagelen Barat, wilayah Kebumen sekarang. Kemudian beliau dari Kebumen bergerak menuju ke Magelang. Dan di sepanjang perjalanan, ya, Kolonel Clearance menyaksikan betapa besarnya dukungan rakyat kepada beliau. Di berbagai tempat Pangeran Diponegoro berhenti, rakyat mempersembahkan berbagai hal, dari kelapa, gula, kambing, ayam, ya, berbagai bahan makanan, tebu dan lain sebagainya, yang membuat Pangeran Diponegoro dan pasukannya begitu sangat-sangat berbahagia. Dan bergabung ketika turun di Cingcingguling di Bagelen Barat, beliau hanya memiliki 400 pengikut. Pada saat tiba di Magelang, lebih dari 2.000 orang menjadi pasukan yang mengawal beliau pada saat itu tiba di Wisma Residen di Magelang. Dan pada waktu itu Pangeran Diponegoro ketika diajak berunding oleh de Kock memberi syarat, beliau tidak diganggu sampai bulan Ramadan usai. Jadi beliau melaksanakan ibadah puasa sampai bulan Ramadan usai. Setelah bulan Ramadan usai pada tanggal 2 Syawal, setelah melaksanakan sholat Id dan merayakan Idul Fitri pada hari pertama, di hari kedua beliau mendatangi Wisma Residen untuk melakukan kunjungan Idul Fitri kepada de Kock dan anak buahnya. Pada saat itulah Diponegoro kemudian dipaksa untuk membahas urusan perang. Beliau berulang kali menolak, tetapi akhirnya kemudian de Kock menyatakan berarti kesepakatan di antara kita tidak terjadi, maka Pangeran harus ke Batavia untuk menemui atasan saya pada saat itu. Maka Diponegoro marah karena seharusnya ini adalah kunjungan Idul Fitri. Yang kedua, janji Kolonel Clearance bahwa dia bebas kembali ke Bagelen Barat jika tidak tercapai kesepakatan telah diingkari, sementara di Wisma Residen itu seluruh anak buahnya telah dilucuti. Maka ya pada saat itulah Pangeran Diponegoro menerima takdirnya dan beliau diberangkatkan ke Semarang. Bahkan untuk membujuk, salah satu janjinya de Kock adalah
beliau akan diberangkatkan untuk naik haji. Sehingga pasukannya di situ berpemahaman nanti Pangeran Diponegoro akan kembali setelah haji untuk melanjutkan jihad memimpin mereka semua. Jadi memang penuh dengan tipu muslihat yang sangat keji yang dilakukan pada saat itu.